kegiatan pembelajaran, kita pasti memiliki tujuan, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah, itu yang pertama. Nanti setelah kita belajar, kalian bisa menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Selanjutnya, yang kedua, kalian nanti dapat menganalisis perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor dan juga yang melepaskan kalor. Nah, selanjutnya yang ketiga, nanti anak-anak ibu semuanya juga dapat menganalisis bagaimana hubungan kalor laten, kalor penguapan atau pengembunan, dan kalor lebur atau kalor beku, ya. Nah, yang terakhir, nanti anak-anak ibu semuanya dapat menghitung kalor laten terhadap kalor lebur atau kalor beku dan kalor penguapan atau kalor pengembunan. Baik anak-anak semuanya, ibu punya sebuah gambar di depan, sudah terlihat? Sudah. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Lalu, Ya, coba Dera. proses memanaskan air. Ya, di depan ada gambar proses memanaskan air. Nah, semuanya pernah memanaskan air? Benar. Apa yang kita butuhkan pada saat kita memanaskan air? Kalor. Ya, kita butuh Kalor. atau sumber Energi. Nah, kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Air. Ya, air. Kemudian apa lagi, Redo? Panci. Nah, pada saat kita memasak air, terlihat ada gelembung-gelembung, ya. Iya. Kemudian keluar lagi uapnya, ya kan? Nah, setelah kita memanaskan air, kemudian apinya kita matikan. Nah, akan terlihat oleh kita pada tutup panci bahwa ada butir-butir air yang lama-kelamaan akan jatuh seperti Air hujan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan ya sih. Kenapa air bisa mendidih? Nah, ada yang bertanya, kenapa air bisa mendidih kalau dipanaskan? Ya, silakan dulu. Karena kita kasih sumber api atau kalor. Ya, karena ada sumber energi panasnya, ya, atau kalornya. Dan kemudian Ada kok. ya, silakan Debbie. Mengapa pada tutup panci ada butiran-butiran air yang lama-kelamaan jatuh seperti air hujan? Ya, ada pertanyaan dari Debbie. Kenapa? Bagaimana Debbie? Kenapa pada tutup panci ada butiran-butiran air? Ya, kenapa pada tutup panci ada butiran-butiran air yang lama-kelamaan akan jatuh seperti air hujan, ya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Nggak tahu, ya? Nah, jadi untuk lebih memahami tentang materi kita pada kalor dan perubahan benda, nah kita ibu minta secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Nah, kita melakukan praktikum sederhana.
lagi kalor uap dan kalor embun. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu kalor uap? Ya, silakan. Dulu. Kalor uap adalah kalor yang dikeluarkan saat uap pada Ya, selanjutnya kalor embun. Reva. Nah, secara matematis di sini bisa dirumuskan bahwa kalau laten, tadi kita ingat kalau laten dibagi menjadi kalau penguapan dan atau kalau pengembunan. Nah, kemudian ada kalau lembut atau kalau bunyi. Ibu punya sebuah contoh soal. Berapakah banyaknya kalor yang harus diserap untuk mengubah wujud 10 pangkat min 3 kg emas dari padat menjadi cair? Nah, jika diketahui kalor lembut emas adalah 64,5 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram. Nah, kita bahas soal ini. Apa pertama yang diketahui? Masa emasnya. Berapa masanya? Ya, 10 pangkat 3 kilogram. Kemudian apa lagi yang diketahui? Kalor lembut emas. Berapa nilainya? Nah, kemudian apa yang kita tanyakan di soal? Berapa besarnya kalor ya? Nah, kemudian kita rumus kalornya. I sama dengan M dikali L. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, berapa hasilnya kita peroleh? 64,5 joule. Dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Dan siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Dela. Ya, kalau untuk mengubah wujud kita sebut sebagai kalor. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang bisa? Ya, Hesti. Ya, saat perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu. Selanjutnya yang ketiga, Nabila. Ya, perubahan wujud yang memerlukan kalor adalah mencair, menguap, dan mendidih. Nah, yang terakhir, siapa yang bisa? Ya, Cici. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah mengebut dan deposisi. Ya, sedangkan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah menguap, mengembun, dan deposisi. Ya, bagus. Nah, jadi untuk pembelajaran kita kali ini bermanfaat tidak, Bapak?